orang berjas rapi, wah, dan wangi. Mereka bilang semuanya baik-baik saja. Kalau menertawakan. Tapi aku, kau, kita, atau hanya mereka sendiri yang merasa dirinya baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya, bagus, baguslah kalau kalian tidak tertawa. Memang ini lelucon paling tidak lucu yang pernah ada. Ini lelucon yang tidak akan pernah membuat siapapun merasa gembira, apalagi membuat orang tertawa. Bagus. Jangan tertawa. Hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tiada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh. Kepada Anda semua yang telah memberanikan diri untuk menghabiskan malam ini di gedung yang ya mudah-mudahan ventilasinya baik dan Anda merasa nyaman di sini. Tak lupa tadi sudah disebutkan oleh MC beberapa ucapan terima kasih, tapi ada satu yang kurang menurut saya, yaitu Solidarity Squad DPD Kota Pekalongan. Keep applause dulu. Habis itu lupa. Ya, malam hari ini dengan persembahan judul yang menurut saya mungkin provokatif, tapi Anda tahu bahwa sebelum adanya buzzer, ada FYP trending topic, jauh sebelum itu ada di sebuah kota Athena seorang yang bernama Socrates. Ya. Di dalam hidup perjalanan Socrates itu dimulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana dan fundamental. Apa itu keadilan? Apa itu kebenaran? Dan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dia menyuguhkan pertanyaan kepada siapa saja, entah itu pejabat, pedagang, entah itu tukang soto, tukang tempe, dan lain sebagainya. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang fundamental itu membuat pemerintah pada saat itu merasa terusik. Dan dengan kelakuan dia yang seperti itu membuat hasil tentu saja pemerintah terusik, boom, penjara. Nah, dengan cerminan seperti itu kami ingin menyuguhkan
pementasan monolog ini dengan cerminan sebuah reinkarnasi yang nanti akan ditampilkan oleh aktor, bahwa reinkarnasi Sokrates akan tampak di sini. Jiwa-jiwa Sokrates akan terus dan bisa bertumbuh di kota Pekalongan ini khususnya, dan seluruh umat manusia. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita renungkan di mana kita berdiri. Apakah kita merasa waras, atau jangan-jangan kita adalah orang yang gila, yang sibuk meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Kami seluruh kru mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang terkait. Kami ingin menyebutkan penulis naskah Pak Abror Pak Prabowo, asisten sutradara Simon Abdul Karim, pengarah artistik Ladong Rodin, penata lighting Mas Yaya Rosyak, soundman Mas Rizal Ivan, make up Mbak Herlina, dan semua kru yang telah membersamai acara ini. Dan inilah persembahan dari kami, sebuah pementasan monolog hanya orang gila yang bilang negeri ini baik-baik saja. Selamat menyaksikan. Saudara-saudaraku sekalian, atas nama revolusi gak bisa bendung, gak bisa. Lawan lu sampai mati. Saudara-saudaraku sekalian, atas nama Tuhan yang disembah dengan berbagai cara, atas nama terbitnya matahari dari ufuk timur dan tenggelamnya matahari di ufuk barat, dan atas nama esensi perjuangan dan esensi kebermanfaatan, turut berduka cita atas matinya nalar dan kemanusiaan yang di dalam sana bukan manusia tapi tikus-tikus yang melindungi oligarki dan para orang-orang korup akan tailah semuanya. Tuan, ayo sini temui kami. Seperti kalian mengetuk pintu rumah kami, membagikan amplop.
sebuah pesta kesunyian, pesta di mana semua kesedihan, kepedihan bersara, pesta di mana segala keputusasaan dan kekalahan dipersatukan. Apa? Bukan. Ini bukan sebuah pesta kematian, bukan. Mana mungkin kita merayakan kematian? Tidak. Sama sekali tidak. Ini pesta buat yang hidup. Pesta hidup untuk yang hidup dan berdenyut-denyut. Meskipun hidupnya mengenaskan, meskipun denyutnya memprihatinkan, meskipun kosong. Mari joget bersama. Mari kita bersulam. Ini pesta kemenangan, pesta keberhasilan, pesta kejayaan. Lihat, negeri ini sungguh elok dan rupawan. Negeri ini seksi dan begitu menggoda. Lihat saja, orang-orang berpesta setiap hari. Pesta jabatan, pesta proyek, pesta janji-janji yang terbang. Di malam hari, seperti punang. Hei, sini. Hei, sini. Coba lihat sini. Merunduk sedikit. Ya, merunduk sedikit. Menepi. Geser. Geser. Sedikit bergeser. Nah, itu. Di dalam gorong-gorong. Lihat. Kau lihat kan? Di bawahnya lagi merayap, melata. Lihat.
Kelihatan? Hah? Ah, sudahlah. Siapa pula yang peduli dengan apa yang ada di bawah? Tidak akan pernah ada yang peduli. Siapa yang peduli dengan debu? Siapa yang mau bersekutu? Bau busuk. Siapa mampu? Hah? Siapa? Kamu? Kalian? Mereka? Aku lagi, pasti aku. Kenapa pula dengan aku? Kenapa harus selalu aku yang kau paksa membusuk? Ada apa denganku? Ada apa denganku? Aku memang sudah tidak peduli dengan debu, dengan janji, dengan omong kosong, dengan sampah, tai, anjing. Kalian mau dengar lawatan? Hah? Ini lawatan terbaik abad ini. Aku tahu pertama kali dari mereka. Ya, mereka. Dia bilang negeri ini baik-baik saja. Negeri ini baik-baik saja. Kenapa kalian diam? Hah? Kenapa kalian semua diam? Tidak lucu. Harusnya lucu. Setidaknya mereka tertawa waktu mengatakannya begitu. Di layar kaca, di panggung, di medsos-medsos, di meja-meja makan, di mana berkumpul orang-orang berjas rapi. Wangi. Hai, mereka bilang semuanya baik-baik saja. Tapi aku bertanya-tanya, siapa yang mereka maksud? Siapa yang baik-baik saja? Aku? Kamu? Hah? Kamu? Kalian? Hah? Kita? Atau hanya mereka sendiri yang merasa dirinya baik-baik saja? Tetap tidak tertawa. Bagus. Baguslah kalau kalian tidak tertawa.
Memang ini lelucon yang tidak akan pernah membuat siapapun merasa gembira, apalagi membuat orang tertawa. Bagus. Ya, kalian semua bagus. Jangan tertawa. Pernah jadi orang baik. Aku pernah percaya bahwa negeri ini punya harapan. Aku percaya bahwa keadilan bukan cuma kata-kata. Aku percaya hukum itu tegak setegak-tegaknya. Aku percaya suara kecil kita bisa didengar. Aku bekerja, aku membayar pajak, aku ikut pemilu, aku bicara sopan. Ya, aku percaya hukum. Ya, aku percaya hukum. Sampai suatu hari aku bertanya, benar-benar bertanya, kamu berteriak, kamu mengamuk, ataupun mengutuk. Aku cuma bertanya begini, kenapa uang pajak kita hilang? Hah? Kenapa orang mencuri sandal dihukum lebih berat daripada yang mencuri miliaran? Hah? Kenapa berita yang kemarin ramai di koran-koran tiba-tiba hilang tanpa jejak? Kenapa? Dan tahukah kalian apa yang terjadi? Dalam sekejap senyap tunjukkan sulap paling mutakhir itu sedang dipertontonkan. Hah? Lalu kalian keherangan, wajah kalian lomo. Wow, hebat. Kalian memang hebat. Mulut berkecap. Palamu geleng-geleng.
penuh apa? Gila. Raja. Raja seketika. Ya. Ya. Seperti itulah para pembuat berita itu kini telah menenteng bingkisan. Para penulis telah menerima hadiah. Penanya tumpul sudah. Tidak lagi merah, tidak lagi menyala. Ya, seperti senja, terang benderang, lalu remang, lalu redup, lalu hilang. Aku pikir mereka akan menjawab dan memberi penjelasan, tapi ternyata bukan. Bukan jawaban dan penjelasan yang ku dapat. Ya, bukan penjelasan dan jawaban yang ku dapat. Yang ku dapat adalah tawaran pertama, surat peringatan pertama, ancaman pertama. Jangan gaduh, jangan macam-macam. Katanya, ya, dari sanalah akhirnya aku mulai belajar bahwa di negeri ini bertanya atau mempertanyakan adalah larangan besar yang tidak boleh sedikit pun dilanggar. Tidak boleh. Jahat itu sejak itu aku bukan siapa-siapa. Aku hanya menjadi bayangan. Hidup dari satu tempat ke tempat lain. Tidur di emperan toko, duduk di warung kopi sambil berpura-pura masih ada tempat di dunia ini. Aku melihat semuanya dari jauh. Ya, jauh. Bagaimana yang salah dibuat benar? Bagaimana yang benar dibuat salah? Bagaimana sejarah ditulis
disusun, disusun, disusun dengan keindahan tiada. Agar orang percaya negeri ini baik-baik saja. Siapa Afiat, sekar bugar, waras. Ini luar biasa. Benar-benar luar biasa. Karena negeri yang baik adalah negeri yang pengampun. Jika ada seseorang yang mencuri miliaran, maka hukumnya cuma sebentar. Kasihan, mereka juga punya keluarga. Bagaimana nasib keluarganya jika suami atau istrinya masuk penjara terlalu lama? Kasihan, kasihanilah mereka. Sementara jika ada seseorang yang mencuri 1 ekor ayam, maka wajib dihukum 3 atau 5 tahun. Karena mencuri ayam sangat merugikan pemilik ayamnya. Itu beda cerita. Tapi kalau negara sangat kaya. Negara masih sangat kaya. Yang miskin dia rakyatnya. Itu kan kebodohan mereka yang tidak mau bekerja dan berusaha. Seperti kita. Mintanya untungnya doang. Aku ingin bertanya, apa hukuman bagi seseorang yang telah mencuri negeri ini? Apa hukumannya bagi perampok negeri ini? Jawabannya gantung. Kalau dia punya cukup uang, kalau dia punya modal, kalau dia punya sesuatu yang sangat menggiurkan, mungkin dia jadi pahlawan. Tergantung tawar menawar. Ya, tawar menawar.
hanya soal kesepakatan narasi. Perampok bisa jadi pahlawan, tapi memang bisa jadi demikian. Bahkan mungkin sebentar lagi kalian akan melihat gambarnya tercetak di setiap lembaran mata uang. Gambar seseorang yang tersenyum, tapi kalian tetap saja malu. Karena lembaran itu tidak akan pernah cukup untuk membeli sebuah impian tentang kemakmuran hidup. Lembaran yang hanya akan numpang sebentar di dompet. Lantas hilang di pasar karena kamu harus beli beras, kamu harus minyak goreng oplosan, kamu harus beli bensin oplosan yang mahal. Lembaran yang tidak akan pernah benar-benar bisa memberi kebahagiaan. Ya kan? Ya kan? Lembaran yang tidak mungkin bisa membeli kebahagiaan kalian. Kasihan deh kamu, kena prank melulu. Aku pernah bicara dengan seorang teman lama. Orang yang sangat baik, orang yang otaknya cemerlang. Dulu, aku dan dia sering berdiskusi panjang, bicara tentang masa depan, tentang harapan. Lalu aku bertanya padanya, kenapa kau hanya diam? Dan kau tahu apa jawabannya? Dia bilang, karena aku masih mau makan. Makan. Aku ingat, ya. Aku ingat saat menjawab pertanyaanku itu, dia tersenyum, mukanya sangat polos, suci, murni. Melihatnya tertawa, aku terdiam. Aku yang ngomong. Aku dari wajahnya, mataku turun ke arah perutnya. Lantas giliranku tertawa.
kebohongan dan dusta semata. Sejak saat itu, aku tidak lagi menganggapnya cerdas. Otaknya tidak secemerlang yang kupikirkan. Aku hanya melihat perutnya yang semakin hari semakin mengkilap. Mengkilap. Tapi tunggu sebentar. Bisa jadi dia memang cerdas. Bisa jadi dia menggunakan otaknya untuk bekerja. Karena hanya orang pintar yang tidak akan membiarkan kepanasan dan kehujanan. Hanya orang berotak encer yang tidak akan membiarkan perutnya keroncongan. Dia memang cerdas. Justru aku yang bodoh, memilih menjadi penonton. Aku hanya menjadi penonton yang kupilih. Diam di pojokan dan akhirnya tenggelam dalam kepasrahan. Aku tidak menggunakan otakku untuk memanfaatkan kesempatan. Aku tidak menggunakan kelenturan lidahku untuk menjilat. Sampai dia memang cerdas dan cemerlang. Dia memang cerdas dengan memilih diam. Sebab diam adalah emas. Meskipun emas itu berbentuk rantai yang mencerat lehernya, tapi diam tetap saja emas. Benar, aku tidak menyangka ia secerdas itu rupanya. Dan sekarang ia justru menganggapku gila. Gila karena aku terus-terusan bicara. Gila karena aku terus-terusan bertanya. Gila aku tidak mau diam seperti mereka. Aku gila. Aku gila. Aku gila. Katanya aku gila. Aku gila. Lalu siapa yang panas? Mereka yang berhidup di TV dan bilang semuanya baik-baik saja. Mereka yang menutup mata dengan segala dosa. Mereka yang mendengar
Lebih baik aku gila. Ya, lebih baik aku menjadi orang gila, karena hanya orang gila yang tetap bisa melihat cahaya. Hanya orang gila yang bebas tertawa. Ya, aku gila. Lebih baik aku gila. Gila. Ya, aku gila. Aku gila. Aku gila. 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 Mari kita lihat berita hari ini di TV itu. Seorang pejabat tinggi tertangkap korupsi karena dia berjasa bagi negara, hanya dihukum 2 tahun dan mendapat fasilitas mewah ditahan. Hukum itu hanya untuk menjerat yang kecil-kecil, yang besar-besar lolos menerobos. Hebat, hebat, ya. TV itu memang hebat. Oh, ini, lihat, itu. Dalam acara jumpa pers, para pemimpin kembali meyakinkan bahwa negeri ini baik-baik saja. Hah? Kalian percaya? Kalian percaya dengan TV itu? Hah? Kalian semua percaya? Hah? Kalau kalian semua percaya, berarti kalian semua juga gila. Gila seperti aku. Kalian semua gila. Kalian sudah mati. Mati sebagai bangsa yang dulu diperjuangkan dengan darah, keringat, air mata. Tapi merdekaan itu semakin kesini justru maknanya semakin kesana, makin kesini makin kesana. Mungkin kita sudah mati sejak lama. Sejak kita mulai berhenti untuk saling peduli. Sejak kita berhenti marah. Kita hanya sekumpulan mayat hidup yang berjalan, bernafas, tertawa terpingkal-pingkal karena dinabobokan oleh para pelawak yang dibayar mahal. Ya, mereka adalah pelawak yang dibayar mahal.
tenang saja. Tenang saja. Kita semua akan baik-baik saja. Kita semua akan baik-baik saja. Karena kenapa? Hah? Ada yang tahu? Kamu tahu? Kamu tahu? Hah? Karena kita semua gila. Kita semua gila. Kita gila. Barangkali benar kata temanku itu. Aku hanya orang gila yang memilih bicara dan bertanya. Aku gila. Gila. Tidak seperti dia. Karena dia hanya diam dan diam-diam perutnya kenyang. Aku gila. Aku gila. Lebih baik aku gila. Aku gila. Ya, aku gila. Karena hanya orang gila yang bisa melihat saya. Karena hanya akan terus gila dan akan semuanya gila. Ya, aku gila. Gila. Aku gila. Aku gila. 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 Aku gila. Hanya orang gila yang bilang negeri ini baik-baik saja. Kepada siapa aku harus bicara? Langit mendung pun tak mau dengar. Lidahku pedang tapi sunyi di sini. Mereka kenyang, aku mual sendiri. Hanya orang gila bilang baik-baik saja. Hanya orang gila yang pura-pura lupa. Lebih insan sesi diskusi bersama teman-teman. Kita akan ngobrol tentang apa sih maksudnya dengan pementasan ini. Lampu. Wah, tapi sayangnya kipas angin reaktif ya. Hai Bu Hori, sini Bu Hori. Oke. Oh, lampu. Yes. Yang sini.
Yang situ, oke. Ya biar pada kelihatan semuanya orang-orang gila yang hadir pada malam hari ini. Wah, kelihatan ya kalau teater kita itu isinya para senior semua nih. Ada yang sudah ubanan gitu ya. Ada yang ya masih lumayan lah. Pokoknya lintas generasi. Dan teater kita ini tergolong teater yang cukup tua juga ya. Sangat tua. Nah makanya pementasannya ya inilah yang bisa dipersembahkan. Oke, kita akan gelar diskusi mengenai pementasan malam hari ini. Dan sebelum kita menuju saya berikan kesempatan untuk teman-teman menyampaikan tanggapan ataupun yang lainnya. Saya mau minta mungkin bukan pertanggungjawaban ya, tapi lebih pada pernyataan. Nah, pernyataan dari sang penulis naskahnya. Hadir di tengah kita, Mas Abror. Monggo. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semuanya. Kita kumpul hari ini merayakan. Wih, raketok hilang. Ya, kita merayakan kegembiraan bersama ya. Kalau tadi aktor bilang kita merayakan kesedihan, keputusasaan gitu ya. Tapi tidak pada malam hari ini. Pada kenyataannya kita semua berkumpul untuk kita sama-sama merayakan kebangkitan teater kembali di Kota Pekalongan. Tepuk tangan dong. Baik teman-teman semuanya, cerita tentang hanya orang gila yang bilang negeri ini baik-baik saja, sebetulnya naskah yang sudah usianya mungkin 20 tahun ya. Saya tulis pertama kali pada saat saya masih berstatus sebagai mahasiswa di Jogja. Yang kemudian ketika saya baca-baca ulang naskahnya dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya hari ini, kok sepertinya masih sangat relevan. Sehingga atas dasar itu saya coba kembali kulik dengan tambahan-tambahan update ya, update tema, update isunya. Yang semula judulnya hanya orang gila saja, kemudian coba kita masukkan agar lebih kesannya provokatif gitu ya, menjadi hanya orang gila yang bilang negeri ini baik-baik saja. Sebetulnya kalimat hanya orang gila yang bilang negeri ini baik-baik saja, saya pernah lihat di sebuah spanduk yang dibentangkan pada saat demonstrasi Indonesia Gelap. Waktu itu tulisannya hanya orang gila yang bilang negeri ini baik-baik saja. Dan ceritanya seperti yang sudah kawan-kawan lihat tadi, kita sedang tidak bicara tentang orang gila, kita sedang tidak bicara tentang ODGJ ya. ODGJ tahu ya? Apa itu? Orang dengan gangguan jiwa ya. Kita tidak sedang bicara itu, tetapi kita lebih bicara tentang orang waras yang tidak pernah mau menggunakan kewarasannya untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan di negeri ini. Kita tidak perlu lihat, tidak perlu tahu siapa, saya pikir Anda semua sudah tahu. Mestinya ketika kita betul-betul mengaku waras, kita harus melihat, mampu bisa untuk melihat lebih jauh, bahkan sesuatu yang dekat seringkali lewat. Betapa hidup begitu sangat seperti ini di negara kita, bahkan di beberapa belahan Nusantara kita, kekayaannya terus digali tetapi tidak pernah mensejahterakan rakyatnya sama sekali. Nah, lewat pesan ini, lewat pementasan ini ada satu pesan yang ingin disampaikan, bahwa jangan-jangan kita ini hanya mengaku-ngaku saja waras, padahal sesungguhnya gila. Atau
pura-pura waras untuk menutupi kegilaan dan kerakusannya, gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih, saya Abror. Aduh, ini kayak testimoni ya gitu ya. Tapi rapopo lah, gak bebas-bebas wong penulis ini ngono kuwi. Encenok sem tenan. Mbok dawa sithik meneh kan mending ngono lho ya. Kan aku ana jeda waktu ngudut iki lho. Ki sik 2 menit iki. Idealnya adalah 1 batang rokok itu 15 menit. Baik. Setelah tadi kita mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh penulis naskah ini, Mas Abror, saya ingin meminta teman-teman untuk memberikan tanggapan. Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan terlebih dahulu? Angkat tangan, yuk. Berarti nek ora ono sing angkat tangan berarti sak mini kabeh ki edan kabeh. Inilah forum orang gila sedunia gitu loh. Ya, pementasan ini adalah kita merayakan kegilaan kita, menyadari kegilaan kita bahwa jangan-jangan kita itu memang sama-sama gilanya dengan yang gila itu tadi. Karena membiarkan kegilaan itu menjadi-jadi. Loh, salah satu bentuk kegilaan itu adalah ya malam hari ini kita di sini ini. Aku ra enak meh nyebute. Ra enak meh nyebute. Ki nek wong edan ki analogi wae ya, analogi wae. Nah, ini analogi enak. Wong edan kuwi duwe awak, duwe klambi, duwe macem-macem, ora tahu diurusi. Ya ora? Nah, wis kuwi, wis paham ya. Lah, iki kita menjadi saksi kegilaan itu sendiri. Ada tubuh, ada bentuk fisik, tapi gak diopeni. Wah. Nah, moga-moga dengan pementasan malam hari ini segera sadar iki piye carane diopeni kan gitu. Bareng-bareng kita ngopeni. Oke. Oke, silakan yang mau memberikan tanggapan. Ada? Yuk. Speak up yuk. Yang di depan yuk. Ya ada ki temenan ki. Ya Allah semene akeh wong. Iki ki sing hadir ki ana ketok iki 400 tiket entek ketoke ya. Ya diklaim dhisik lah, sing penting ki diklaim dhisik. Kayane iki fenomenal, pementasan yang fenomenal dengan menghabiskan 500 tiket. Woi, jan. Wah. Lo beritanya men seru sih toh ya, 500 tiket entek terjual. Woi, jan. Rakyat ngono sing gratisan barang. Aduh ya Allah. Lah kuwi kan kegilaan juga. Wis ngerti ya ono regane tiket bisa njaluk gratisan. Ya masalahnya dia ya kondisi ekonomi kita memang serba tidak menentu. Hidup di negeri yang tidak menentu itu nasib kita juga tidak tentu. Tidak ada kepastian di negeri ini. Yang pasti itu adalah orang kaya pasti berkuasa. Wah, itu tok kuwi. Orang miskin selamanya akan miskin. Asli kuwi. Musuh kita hari ini bukan kemiskinan sebenarnya, tetapi adalah pemiskinan massal. Iya loh ya, musuh kita sebenarnya adalah pemiskinan massal. Loh, orang massal piye? Mlebu ning DTKS kok. Data penerima bantuan kan. Wah, ini kan pemiskinan toh. Piye carane dimiskinkan? Dan kita mau-mau saja ketika kita mau mendapatkan status sebagai orang yang mendapatkan manfaat bantuan. Piye ngono loh. Dialektika kemiskinan ini yang kayaknya perlu kita urai kembali sehingga kegilaan ini tidak menjadi-jadi. Orang miskin di Indonesia dibikin gila oleh sebuah kebijakan, ya kan? Orang kaya yang berkuasa gila, semakin gila dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Itulah negeri kita. Tapi pengantar dari sutradara tadi cukup menarik bahwa wah ini njubuke Yunani kuno meneh edian. Tapi ana meneh cerita Yunani itu selain Sokrates,
ada namanya seorang penulis Homer. Mungkin teman-teman jarang mendengar nama Homer. Homer itu yang menulis kisah Iliad dan Odyssey. Nah, di kisah Iliad itu, epos Iliad itu, Homer mengkritik habis-habisan mengenai keyakinan gila orang-orang Yunani dengan mengatakan bahwa andai kata kuda, kijang, gajah dan lain-lain diberi kuasa oleh Tuhan untuk menggambar ataupun membuat patung tentang dewa, barangkali mereka akan mewujudkan atau merupakan membuat rupa dewa-dewa mereka seperti halnya manusia, yang membuat patung-patung dewa itu serupa dengan manusia. Langsung buku itu oleh Plato. Pernah baca buku Republik belum ya? Belum pasti. Nah, di bab yang ketiga dan bab yang ke-12 kalau tidak salah, karena ada 13 bab di dalam buku itu, Plato bahkan mengatakan bahwa buku karya Homerus itu harus dibumi hanguskan karena mengandung sesuatu yang membuat gaduh di masyarakat Yunani, karena akan menciderai keyakinan masyarakat Yunani pada waktu itu. Maka buku itu dibakar dan dibumi hanguskan. Ini satu pandangan yang sangat anomali dari seorang Plato yang filsuf. Masa sih cara pandangnya seperti itu? Nah, ternyata Plato memainkan dualisme dalam perannya. Di satu sisi dia seorang filsuf, di sisi lain dia adalah seorang politisi. Maka ketika dualitas itu muncul dalam satu diri manusia, gilalah dia. Wah, yang gila bukan Homer, tapi adalah Plato. Aristoteles banyak mengkritik karya-karya Plato dalam tulisan-tulisannya. Sekalipun Aristoteles banyak belajar dari Plato, tetapi kritiknya luar biasa pedas terhadap Plato. Itu dia dialektika yang muncul di Yunani pada waktu itu. Wah, ini kayak kuliah filsafat ya, suwi-suwi ya, sejarah filsafat. Oke. Ada yang mau gila? Yuk. Sini. Duduk sini nak, dekat sama bapak. Oke. Terima kasih saya ucapkan untuk teater kita dan semua krunya. Saya kira malam ini mewakili lah perasaan kita semua, apalagi kita yang sering buka medsos dan setiap hari mendapati berita tentang kebobrokan lah dari rezim ini maupun yang sebelumnya. Dan saya kira itu aja yang ingin saya ucapkan. Pementasan pada malam hari ini sangat mewakili perasaan saya pribadi. Grundel semua tadi benar-benar diteriakkan sama aktor, dan sangat emes lah untuk pementasan pada malam hari ini. Itu aja Pak Ribut. Wes ngono tok. Rasik gue ini. Bingung. Kowe rene iki bingung. Tak pikir ki yo semene atus ngene iki apa doe rene bingung kok. Asli, aku pak nonton opo iki. Tapi itulah. Wes kono. Melaske kowe iki. Iki pementasan kedua iki nang ngene iki. Asam tenan. Aduh, ada lagi. Yuk. Ya sing buri, Yai Najib sini, Mas Yai Najib. Wah, ketua saya. Wah, kasih tepuk tangan dong. Aku apa? Nggih. Sukses buat Mas Yai Jogawi. Salaman saya. Luar biasa. Kowe bar iki mesti mangan segone 2 piring,
es teh telung botol, astagfirullahaladzim, telung gelas es teh jumbo. Ora percaya tenan kuwi asli. Maca puisi paling 5 menit be mangane sak piring karo es teh 2 gelas kok aja meneh sampai durasi tadi berapa jam? 1 jam. Kudune 5 piring asline ya. Selamat buat Mas Yai Jogawi dan teater kita luar biasa. Juga teruntuk Mas Abror baru ketemu. Aku mau takon Mas saya, Mas mau kayak sopo? Kayak penulis sih. Oh iya. Ngapunten kalau baru ketemu, salam kenal. Oke. Kalau saya bilang apa yang disampaikan pada malam hari ini adalah karena kita belum menjadi bagian dari mereka. Ketika kita sudah menjadi bagian dari mereka, kita akan ikut mereka. Karena kita belum dapat kuenya, kita belum dapat merasakan. Ketika kita sudah dapat merasakan kuenya itu, ya tentu akan menikmati kue itu dengan lahap. Itu pasti. Jadi bullshit kalau kita ngomong sekarang begini, ketika jenengan sudah nanti menjadi DPR, sudah menjadi penguasa, jenengan akan sama-sama saja menjadi seperti mereka. Gila juga pasti. Tapi begini, sikap positif kita sebagai masyarakat itu harus terbentuk. Jangan pesimis. Karena ibaratnya nek bojone dhewe sing arep ngalem dhewe sapa meneh? Ya kan nek wong liya kan rak mungkin juga. Kita yang akan ngalem bojone dhewe. Sama juga negara kita ya, kita alem bahwa negara ini baik. Dan alhamdulillah tadi sempat disinggung perjuangan para pejuang kita, ya kita tinggal menikmati. Bisa sholat, bisa kerja, begitu. Itu kalau menurut saya. Kemudian terkait dengan pemetasan tadi mewakili Mas Aya, kui ondo, kui karepane nggo apa? Tak kira ke jadi betul, tak kira arep menek gitu kan. Mas Aya itu sudah menanti. Oh tower. Oh begitu. Lah cari Mas Aya ke wis ngenteni munggahe kapan begitu. Jebule ora munggah-munggah. Terus aku ngomong, Mas, saya mungkin ketika wong-wong mau don jarahke kelalen ndone kelalen dijarah. Soalnya antep nek dhewean. Begitu. Kemudian tadi apa ya? Ketika Mas Yai Jogawi mengatakan saya gila yang pertama di sini, tak kira wis bubar. Ternyata si ono meneh. Akhirnya itu menimbulkan apa ya? Kebosanan bagi saya sendiri. Sehingga wis Pak ibaratnya Pak iki ya urung meneh akhire. Wis Pak ereksi urung meneh. Lamu kan ono kok kuwi mau Mas Jogawi kok aku menirukan toh. Aku menirukan saja. Dan yes, luar biasa bagi teman-teman. Saya lama juga enggak nonton karena juga ya baru kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pandangan yang kritis dari Kiai Najib bahwa mungkin kita bisa bilang seperti ini karena kita belum kebagian kue. Iya, pancen iya kayaknya ya. Coba nek aku njabat jadi wali kota 2029. Aduh, nyalon bae enak ya. Nyalon kerembat karena kan lumayan ya. Pijet gratis. Iya loh. Tapi itulah fenomena yang terjadi. Ketika orang belum dapat kue, mungkin dia akan berpikir kritis, tapi begitu dapat
Nah ini pertanyaannya adalah ini, sakjane iki sing marai kemudian akhirnya orang itu berubah perilakunya itu apa? Ketika sudah, ketika belum dan sudah. Why? Apanya? Nah, sapa iki sing meh nanggepi? Sadurunge ke Mas Abror. Sik ya, Bro ya. Oh, sutradara. Sutradara harus bertanggung jawab atas penyesatan malam hari ini. Loh ini penyesatan loh, arena penyesatan. Teater itu adalah menyesatkan, tapi ke jalan yang benar. Enak toh, gitu. Ada yang mau jadi jamaah al sesatiyah? Monggo, nggak ada. Ya wes, sutradara sih. Monggo Mas sutradara, Bung Oto. Sik sarungan meneh asem nggih. Aku wis tiwas adeganku ki apik banget loh, dramatis loh. Dramatis. Teater. Kenapa aku? Oh iya, menanggapi daripada Pak Yai Najib bahwa fungsi daripada tangga. Nah, fungsi sebenarnya adalah yo gomene. Cuman ya bener kan, tangga gue mene. Cuman kebetulan tidak ada adegan mene. Nah, sejujurnya juga kelalen. Kelalen. Tapi ya itulah, bisa ditutupi dengan beberapa adegan-adegan yang menurut saya bahwa tangga ini seolah-olah hanya sebagai siluet, sebagai gambaran sepenuhnya daripada sebuah pementasan pada kali ini. Begitu. Coy kok kuwi coy. Oh yo. Anggap kowe kok kuwi. Oh, ngandel-ngandel. Oke ya, ngapunten. Ya. Oke, jadi tangga itu sebenarnya bagian dari estetika. Wah, ngono to ndak. Jadi nek ora ana tanggane, ora ana pertanyaan. Nah, itulah fungsi dari yang tidak ada fungsinya. Ngono. Segala sesuatu yang tidak punya fungsi pasti akan dipertanyakan. Begitulah kehidupan. Ya kan? Padane iki kayu iki nggo apa ngene kene ngono iki lho. Mau ora ditekoki Najib. Untunge mau ya dipancal barang ngono iki lho. Asline kan ra fungsi. Kan karena artistik itu kadangkala perlu menyelipkan sesuatu yang tidak iki biasa mengung yang anfaedah. Wah, padane dhewe bermain medsos kan anfaedah banget asline. Ya kan, kita nge-share sesuatu yang anfaedah, terus kemudian kita berbangga diri seolah-olah itu adalah iki aku lah, gila. Padahal iki embuh, gila. Sing maca iki wah, sing liyane iki halah, gila. Kadang-kadang engko terus nggawe story, gila. Galau-galau ria, gila. Ya Allah Gusti, betapa hidup itu tidak faedah sama sekali gitu loh. Ya Allah. Tapi untuk yang soal before and after itu kemudian perilakunya berubah, saya kira yang bisa memberikan jawaban, tanggapan bukan jawaban, tanggapan adalah Mas Abror. Monggo Mas Abror. Ya memang ini persoalan budaya toh. Artinya persoalan bangsa ini kan tidak lepas dari persoalan kebudayaan sebetulnya. Satu-satunya aset kebudayaan di negara kita ini yang terus-menerus langgeng dan dilanggengkan adalah budaya korupsi. Betul ya? Jadi korupsi ini barangkali memang menjadi satu aset kebudayaan yang memang perlu kita pelihara kali ya. Kemarin ada pidato kan, salah satu ketua umum partai gitu ya, enak juga nih barang, nah, gitu kan, siapa itu ya, enak juga barang ini, ya gitu kan, ya memang tadi aktor juga sudah menyampaikan bahwa
barangkali kita sudah mati sebagai bangsa. Ya, kita sudah mati sejak kita berhenti marah, sejak kita berhenti bertanya, ya, dan akhirnya selalu saja ada yang kalah dan dikalahkan. Nah, ini persoalan-persoalan ini yang persoalan-persoalan yang tidak pernah selesai di Republik kita ini kan. Halo Mas. Oke, terima kasih. Mas. Ya, nama Ahmad Samuel Jogawi. Ya, alhamdulillah untuk pementasan malam ini terbilang lancar. Mungkin kalau untuk detail dan semacamnya, ada komentar dan semacamnya, memang gimana ya, perlu pengolahan lagi. Dan yang paling hebat sebenarnya, yang paling hebat itu kru semua anggota teater kita yang meskipun sudah ya menjelang umur 50-an, ya, menjelang umur 50-an, ada yang 56, 57, tapi tetap semangatnya oke banget. Dan untuk proses naskah monolog Hanya Orang Gila Yang Bilang Negeri Ini Baik-Baik Saja, mungkin teman-teman nggak tahu ya. Sebenarnya periksa dokter, pijet, ya kan, muntah-muntah, terus nggak kuat, pokoknya terlalu mendramatisir mungkin ya. Mungkin sayanya terlalu mendramatisir atau badan saya terlalu mendramatisir, saya nggak tahu. Karena memang sudah lama saya nggak terjun ke dunia keaktoran. Mungkin kali ini saya diajak teater kita lagi, saya muncul lagi, insya Allah nanti ke depannya untuk teman-teman yang berada di Pekalongan khususnya, ya, ayolah ikut proses, ya kan. Keaktoran tidak hanya untuk pementasan doang, keaktoran untuk menyikapi kehidupan sehari-hari kita. Kayak gitu, Mas. Oke. Terus mungkin ucapan terima kasih. Oke. Terima kasih khususnya, ya, terima kasih khususnya. Saya mewakili Sogan, Om Masino Sogan, berterima kasih kepada teater kita yang sudah mengajak kerjasama, bukan kerjasama ya, ya lebih Sogan untuk menimba ilmu kepada teater kita. Itu terima kasih banget karena teater kita juga teater sepuh. Sogan masih berumur ya sejagung lah begitu. Tapi setidaknya teman-teman teater Sogan mengucapkan terima kasih banget sama teater kita yang sudah memberikan ilmu teaternya, dari penyutradaraan, keaktoran, kemudian setting panggung, manajerial, dan lain sebagainya. Itu terima kasih banget. Gitu, Mas. Dan khususnya terima kasih kepada jenengan yang sudah ya, meluangkan waktunya untuk memvideo saya. Jadi saya bisa mengucapkan terima kasih. Gitu, Mas. Oke. Bang, kenalan dong sama netizen saya. Halo, saya Abror Y Prabowo. Ya. Kesan dan apa ya? Kesan atau mungkin sensasi apa yang dirasakan selesai dari pementasan ini? Kalau kesannya luar biasa, artinya ini kan prosesnya panjang. Setelah lama kita tidak berproses teater, mungkin sudah 5-10 tahun vakum kan. Dan ini adalah pertunjukan pertama setelah kevakuman itu. Tentunya kan ada kerinduan, ada apa namanya, keinginan untuk kembali berproses kembali, silaturahmi kreatif lagi, kolaborasi dan sebagainya. Dan ini menjadi satu pemantik kreativitas untuk kemudian membangun ekosistem kebudayaan dan kesenian di Kota Pekalongan, khususnya melalui seni pertunjukan. Lebih khusus lagi seni teater di Kota
Pekalongan tercinta ini. Luar biasa, dahsyat. Tadi sedikit diceritakan tentang sejarah latar belakang naskah ini. Bisa diceritakan ulang mungkin? Ya. Naskah ini sebetulnya udah lama. Sudah mungkin saya tulis saat saya masih mahasiswa. Waktu itu ada pementasan kecil di kampus. Ya kemudian saya tulis naskahnya. Judulnya hanya Orang Gila saja. Yang kemudian ketika saya baca-baca ulang, saya cermati lagi, sepertinya tema yang ada di dalam naskah monolog Orang Gila itu masih sangat relevan untuk kembali diangkat. Tetapi tentu saja dengan memasukkan konten-konten baru, kekinian gitu ya, isu-isu kekinian yang lebih dekat dengan kehidupan audiens saat ini, ya, tentang bagaimana ternyata budaya korupsi itu masih saja melembaga. Ya dari dulu hingga sekarang. Kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kemudian aturan-aturan yang memang sengaja didesain untuk menguntungkan segelintir orang saja. Kemudian eksploitasi sumber daya alam habis-habisan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan mempertimbangkan kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya. Dan itu ingin coba kita tampilkan melalui sebuah pertanyaan atau pernyataan, ya, bahwa hanya orang gila saja yang bilang bahwa negeri ini baik-baik saja. Artinya ini kita tidak sedang bicara tentang orang gila dalam arti sebenarnya, tetapi kita bicara tentang orang waras yang tidak menggunakan kewarasannya untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan di Republik ini. Terus tadi kayak ada jargon yang melekat itu es teh jumbo, kenapa? Oh, es teh jumbo. Es teh jumbo apa ya? Es teh jumbo. Ya. Es teh jumbo itu ikon. Karena hampir setiap 5 meter itu ada penjual es teh jumbo. Ya semoga kehidupan kesenian di Kota Pekalongan ini layaknya penjual-penjual es teh jumbo itu, ya. Artinya semakin menjamur, semakin banyak, apalagi sekarang musim hujan, no? Jadi semakin bertumbuh, semakin banyak, semakin subur gitu ya. Seperti halnya es teh jumbo dan terus saja semakin jumbo. Oke, terima kasih.